Oke, halo semua. Balik lagi di sini. Sekarang saya sudah ditemani oleh Alta Fasya. Halo Mbak. Halo, panggilannya Fasya Iya. gitu ya. Fasya ini mahasiswa HI UGM angkatan 2022 gitu. Sempat ikut di kelas saya yang sekarang semester ini tuh Ekonomi Politik Pembangunan gitu ya. Oh, Terus kemarin juga sempat waktu saya bikin IG story Alta Fasya ini atau Fasya ini yang sempat respon gitu ya. Mbak mau dong ikutan iya. ngobrol. Aku seneng banget nih. Akhirnya ada lagi ada lagi mahasiswa yang mau aku ajak ngobrol gitu kan. Karena aku pengen banget sih denger Fasya kan sekarang umurnya 19 tahun ya. Iya, betul. Dan dari beberapa kali ngobrol sama teman-teman mahasiswa tuh aku merasa ya aku umurnya 37 tahun jadi lumayan lah ya gap kita ya sebenarnya. Aku pengen bisa ini sih sharing-sharing lebih lanjut gitu ya dengan Fasya terkait apa sih sekarang yang menjadi kegelisahan anak muda atau apa harapan-harapan Fasya sekarang gitu ya. Mungkin kamu juga nggak bisa mewakili semua anak muda gitu kan. Iya, Maybe pasti that's pasti. too much gitu ya. Mhm. Tapi kalau dari Fasya sendiri gitu, apa sih cerita menarik yang sekarang lagi sering ada di benakmu gitu, Fasya? Oke. Mungkin kayak mahasiswa pada umumnya ya, Mbak. Mm-mm. Pasti banyak sekarang ini saya banyak ikut organisasi, banyak ikut Hmm. kepanitiaan juga, banyak ikut Boleh sebutin komunitas nggak atau gitu. apa aja organisasinya? Oke. Kalau dari organisasi sendiri, saya di level universitas itu ikut BMKM UGM. Terus di Visipol sendiri, saya ikut Dema Visipol, Mhm. dan ada beberapa kegiatan kepanitiaan lain sih Mbak, kayak UGM Sinau atau volunteer gitu, di Mhm. eksternal juga. Oke. Itu kalau buat Fasya sendiri tuh apa yang memotivasi Fasya untuk ikut organisasi-organisasi ini? Oke, sebenarnya eh, gimana ya? Saya ikut organisasi ini udah kayak karena udah nyemplung gitu. Awalnya karena dari SMP saya udah nyemplung di bidang ini dan Bidang apa kayak organisasi iya, siswa OSIS iya, gitu dulu? heeh, terus Oke. kayak udah kecanduan gitu loh Mbak. Kecanduan. Jadi kayak Apa yang bikin bener-bener kecanduan? nggak bisa dilepas. Oke. Gitu. Sebenarnya saya senang kerja sama orang lain, kerja sama banyak orang gitu. Terus Mhm. juga kalau di setiap organisasi tuh pasti kan targetnya berbeda. Mhm. Otomatis intensitas bekerjanya, cara bekerjanya juga akan berbeda. Terus latar belakang orang-orangnya juga pasti berbeda gitu sih. Yang bikin saya merasa kayak, oh saya nggak bisa gitu kalau nggak ikut organisasi atau kepanitiaan. Hmm, kalau pakai kategori nih menurutmu kamu termasuk yang karakternya introvert apa ekstrovert? Ekstrovert sih, kalau berdasarkan Ekstrovert. MBTI ya. Oh gitu ya, oke. Apa yang membuatmu yakin kamu orangnya ekstrovert gitu? Soalnya saya kalau misalnya seharian di kamar kos, nggak ketemu siapapun, energi saya malah habis, Mbak, Oh, gitu. Tapi oke. kalau misalnya saya, ketemu banyak orang, itu kecenderungan untuk energinya cepat habis itu jarang. Jadi biasanya kalau udah capek banget, baru saya akan milih untuk break, terus di kamar sendirian. Tapi kalau misalnya saya suruh sendirian, bener-bener sendirian di kamar dalam kurun waktu sehari, itu nggak bisa. Kayak justru saya malah jadi males-malesan, terus kayak ngerasanya lemas loh yo, gitu. Loh, terus gimana dong waktu pandemi? Pandemi kan Oke. ini kan, apa kita belajarnya semua online Iya, kan? betul betul. Jarang ketemu orang, bahkan nggak boleh gitu social distancing. Mungkin karena waktu pandemi itu, sekolah saya masih ada kegiatan gitu, Mbak, waktu SMA. Jadi, Hmm. meskipun kegiatannya tuh prokernya itu dilaksanakan secara online, tapi kan panitia yang di balik layar tetap ketemu gitu di sekolah, gitu. Terus juga mungkin karena di rumah masih ada keluarga, jadi saya masih ada teman ngobrol dan sebagainya. Sementara bisa dibilang kos saya ini cukup individualis, karena, teman-teman kos saya tuh tipe yang kalau udah sampai kamar kos, mereka nggak akan ngobrol atau keluar kamar gitu. Jadi Mm-mm. saya jujur nggak punya temen yang kayak terlalu deket di kos. Paling cuma ya udah kenal sekedar kamar sebelah aja gitu. Cari makan gitu gimana? Kebetulan saya masak sih, Mbak. Waduh, Kebetulan saya masak. idaman ya. Masak, oke. Hemat sih, Mbak, biar Ya hemat hemat, aja oke. gitu. Hemat-hemat, oke. Oh, jadi karena kamu masak juga ya makan urus sendiri gitu Iya, ya. Tapi heeh. kalau di kosan tuh ada ini kan biasanya dapur bareng gitu nggak sih? Kamu kalau masak tuh suka bareng-bareng nggak atau? Nah itu, walaupun ada dapur bersama, tapi kayak sayangnya di kos saya itu nggak terlalu banyak yang masak gitu loh, Mbak. Jadi paling Hmm.
bisa dihitung jari. Kebanyakan dari mereka tuh GoFood gitu. Jadi Hmm, mereka keluar kamar cuma sekedar ngambil pesanan GoFood aja, ya udah mereka masuk kamar lagi hmm, gitu. Jadi saya biasanya malah kalau di kos itu berinteraksinya sama oke. satpam di kos, terus sama mbak-mbak yang Ya. jaga gitu. Heeh, heeh. Karena ya itu teman-teman kos saya kecenderungannya mereka kalau udah masuk kamar nggak keluar lagi gitu. Keluarnya cuma buat kuliah atau mereka mau pergi kemana gitu. Hmm, itulah kenapa akhirnya kamu udah senengnya di organisasi kampus Iya, aja, ada temennya, ada aktivitasnya gitu ya. Oke. Nah, kalau dari sisi kamu ngebandingin kegiatanmu di organisasi-organisasi ini dibandingin dengan di kelas mm-mm. diajar sama Banana gitu. Oke. Apa perbedaan pelajaran yang kamu dapat? Oh, tentunya mungkin karena di kelas kan waktunya terbatas ya Mbak, mungkin Mm-mm. hanya 1,5 sampai 2 jam gitu. Jadi mungkin banyak yang nggak bisa saya eksplor sih, mungkin kayak kerjasama misalnya di kerja kelompok itu karena gimana ya, anaknya kan di HI menurut saya cukup gimana ya, Gak apa-apa. ya Nanti gitu. bisa diedit kalau misalnya nggak nyaman ngomongnya. Bisa Soalnya kayak dipotong. di HI itu anaknya mungkin punya potensi dan punya minat yang beda-beda gitu. Kadang jadinya kalau di kerja kelompok ada anak yang cenderung pasif lah, Mm-mm. terus ada anak yang cenderung kayak ngilang lah gitu. Karena ya gitu, jadi saya ngerasanya kadang kalau kerja sama di kelas aja tuh nggak cukup karena menurut saya kurang ke explore gitu. Dan kalau misalnya di organisasi sebenarnya lebih profesional aja sih Mbak, karena kan kita belajar seperti apa sih kayak birokrasinya di kampus seperti apa, di Mm-mm. fakultas seperti apa gitu. Oh, kamu karena kamu ikutnya Dema ya. Iya, Berarti kamu juga belajar apa namanya tata kelola iya, universitas. betul betul. Karena saya di Dema juga advokasi kan, Mbak. Heeh, Oh, jadi oke. saya senang banget sih bisa ikut nentuin kayak UKT maba Oke. gitu. Heeh, heeh. Terus bisa kayak ada hearing dekanat juga kan. Jadi kayak saya bisa tahu keresahan warga-warga Visipol tuh sebenarnya kayak gimana. Oke, dan memang kamu juga berarti kalau advokasi ini kan apa aja kegiatannya kalau di Dema? Kalau advokasi itu sendiri yang pertama itu sih Mbak, hearing dekanat, terus ada UKT juga, nonton UKT maba, terus biasanya paling banyak itu posko sih Mbak, misalnya kayak banding UKT, mahasiswa lama, mahasiswa baru gitu. Terus Isunya selalu UKT ya? Ada nggak isu-isu lain mungkin tentang kalau UKT itu isu tetap fasilitas? sih Mbak, kalau Hmm, misalnya hearing kebanyakan justru fasilitas yang dibahas, terutama hmm, soal kamar mandi sih, kalau yang paling banyak kamar mandi dan parkiran. hmm, Karena bisa dilihat parkiran di Sipol ya, ramai banget sekarang gitu. ya. Tapi ini aku nggak tahu kamu nyaman nggak kita ngobrol lebih banyak tentang Dema atau kamu mau ngomongin yang lain? Nggak apa-apa Feel sih. free, Oke-oke feel aja, free ya. oke-oke aja. Tapi Oke. sebenarnya yang pengen aku ceritain di situ Heeh, heeh. lebih ke kayak aku ngerasanya justru produktifku tuh makin ke sini udah makin nggak baik gitu. Oh iya, Heeh. kenapa? Karena eh, mungkin di semester 1, semester 2 aku masih ada waktu buat diri sendiri gitu, Mbak. Tapi Heeh. di semester ini tuh kayak bisa dihitung jari kapan aku free dan meluangkan waktu untuk diri sendiri gitu. Di semester kemarin kayak aku masih bisa buat baca novel atau sekedar Netflix kan di kamar gitu atau santai-santai olahraga pagi gitu. Tapi semester ini tuh kayak benar-benar aku udah istirahat aja ngerasanya kayak nggak istirahat gitu. Bangun masih capek Iya, gitu. bangun masih capek gitu. Jadi aku ngerasanya sebenarnya produktifku di semester ini udah nggak baik, udah toxic gitu. Apa yang kamu maknai sebagai produktif tuh, fasya yang produktif tuh yang seperti apa? eh Kalau buat aku sebenarnya ketika bangun tidur aku udah harus punya tujuan sih mau ngapain. Bukan cuma yang kayak bangun, main HP, terus males-malesan. Makna produktifku harus kayak aku harus punya kegiatan, at least ya aku harus keluar lah atau ketemu orang lah atau mengerjakan sesuatu yang berguna gitu. Tapi nah itu dia kadang aku memaknainya tuh dengan salah gitu. Kadang tuh produktifku bisa sampai keluar jam 7 pagi, aku pulang lagi jam 2 malam selesai rapat gitu. Hmm. Makanya kadang kayak ngerasanya udah nggak sehat buat badanku gitu, udah nggak sehat buat mentalku juga. Oke, jadi sebenarnya ini kesannya kamu nggak merasa produktif karena semakin ke sini waktumu tuh lebih banyak malah untuk urusan di luar dirimu sendiri, Iya, gitu ya. Bukan betul. untuk kamu istirahat atau kamu apa ya, healing. Sebenarnya Em, produktif kan juga harus diselingin sama itu kan Mbak, istirahat. Karena kalau
kalau misalnya kita kerja terus-terusan otomatis produktivitas kita juga akan menurun kan lama-lama, dan itu sih yang kayak aku sadarin akhir-akhir ini waktu istirahatku kurang, terus habis itu aku juga ngerasa kuliahku nih lumayan keteteran gitu sih. Karena ya banyak banget kegiatan di semester ini, karena memang kecenderungannya mahasiswa, kalau yang aku amatin ya Mbak, semester ganjil itu lebih sibuk dibandingkan semester genap. Oh iya, Iya, karena proker, karena mungkin udah mau akhir periode gitu ya Mbak. iya, Jadi iya. proker, terus habis itu kayak event-event gede itu dilakuinnya di akhir tahun semua gitu. Jadi ya numpuk banget sih memang Hmm, di semester ganjil ini. mm-mm. Jadi kerasa padat itu enggak cuman karena di kelas, tapi juga aktivitas-aktivitas tuh banyak akhir. Betul. Sama kayak dosen ya. Kalau akhir tahun gimana Mbak emang dosen? Deadline penelitian itu ya Oh, di deadline Oktober. semua. Oktober. Karena kan kita pakai tahun anggaran juga ya. Anggaran kan Oh, semua harus beres eh, Desember kan. sama Sama. Anda. Mumet kita sama. Apa mungkin kita perlu sepakati kali ya kalau yang semester ganjil gimana kalau santai chill gitu Terus kayak kelasnya. kebetulan tuh di semester ini biasanya kan di HI tuh kalau ujian itu kebanyakan take home ya Mbak. Tapi nggak tahu kenapa di semester ini tuh banyak Ada di banget kelas. sih. Iya, Aku 5 iya, iya. mapel Kelasku katanya. juga. Jujur iya. Iya, 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 iya. Tapi kalau aku lihat tuh memang ini buat sharing aja ya. Sekarang tuh kan memang ada beberapa pertimbangan juga terkait apa namanya ujian ya. Kita kan sekarang udah mulai masuk fase-fase new normal setelah pandemi Iya, kan betul, gitu. betul. Kalau pandemi ujian semua online dan make sense. Jadi di satu sisi ada faktor-faktor new normal ini yang kita mencoba untuk apa ya, juggling antara online apa offline gitu kan. Nah, terus yang kedua aku pikir tuh faktor di awal tahun 2023 ini kita ada AI kan. Iya, AI udah dari zaman dulu sih, iya. tapi kan Pasifnya penggunanya. launch ChatGPT itu mulai awal tahun ini, yang artinya nggak mungkin nggak ada yang nggak pakai ChatGPT atau AI gitu kan sekarang. Nah, salah satu pertimbangan kenapa ujiannya sit in gitu adalah apa namanya, sebenarnya meminimalisir itu sih apa over using atau abusing penggunaan AI-nya gitu. Itu ini aku mendengar dari beberapa pendapat gitu ya. Kenapa akhirnya sit-in itu penting. Tapi memang menurutku tuh masih yang ya debatable, masih perlu kita diskusikan juga seberapa efektif gitu ya. Karena jujur kalau aku tuh lebih seneng juga ngoreksi itu apa yang online gitu. Karena secara mata lebih ramah. Iya betul, betul sih Mbak. Soalnya kecenderungannya mahasiswa kalau ngerjainnya tulis tangan, mungkin nomor awal masih rapi. Iya, Tapi nomor sudah pakai, wah nggak bisa dibaca. jadi dasarnya juga kalau ngoreksi kalau awal-awal masih senang habis itu apa namanya juga manusia ya. Ya itu sih. Kadang aku juga aduh kalau tulis tangan tuh juga PR-nya di situ. Tapi pertanyaannya tuh terus gimana dong nih solusinya gitu kan. Di satu sisi ya mungkin mungkin kita perlu cari mempertimbangkan cara-cara yang lebih kreatif ya untuk melakukan assessment gitu kan. Ada yang di kelas lain tuh aku coba ya udahlah bikin Google Form aja jadi Oke. hanya ngambil pertanyaan-pertanyaan essay, tapi kan itu baru pemahaman konsep, tapi belum yang analisisnya. Nah itu, kadang kan kita juga di kelas tuh perlu melihat apakah mahasiswa udah bisa melakukan analisis, menggunakan teori untuk menjelaskan studi kasus kan gitu-gitu. Nah itu tuh kita masih perlu, aku sih terutama masih kayak mencoba mencari cara gimana ya, apa ya model-model ujian yang bisa kita terapin juga gitu. Sempet ngobrol-ngobrol kayak gini nggak sih sama teman-teman mahasiswa tentang ujian? Kenapa sih ujiannya tulis lagi, paper lagi gitu. Oh, kalau teman-temanku tuh kecenderungannya adalah mereka ngeluhnya itu Mhm, karena ujiannya sit in dan tulis tangan. mmm, Gitu sih. Karena mungkin pertama dari tulis tangan, karena kebanyakan kan selama ini kita beda sama fakultas lain mungkin yang kebanyakan tugasnya itu ada yang tulis tangan kan, Mbak. Karena mhm, kita sehari-hari di kelas juga kebanyakan orang bukan tulis tangan, tapi mereka ngetik gitu kan. mhm, mhm, Terus kayak ngerjain esai tugas atau ngerjain review presentasi semuanya diketik gitu kan. Tapi tiba-tiba pas ujian harus tulis tangan gitu, kayak udah lama nggak nulis tangan, terus diwaktuin gitu kan, terus kecepatan orang nulis kan beda-beda ya, Mbak, mhm, gitu. mhm. Kalau yang
aku dengerin keluhan dari teman-teman tuh gitu sih. Oke. Jadi ke, ininya ya, menulis tangannya ya. Jadi Iya, yang mengubah kebiasaan karena dari awal emang nggak ada kebiasaan heeh, nulis betul tangan betul gitu betul. kan. Terus karena kebiasaannya kalau, kita take home juga, kita kan bisa ngelihat referensi gitu kan, Mbak. Mhm Sementara kalau mhm. ujian sit in kayak kita harus prepare dari beberapa hari sebelumnya, terus mungkin kayak ngafal teori lah, memahami teori dan sebagainya. Tuh, kesusahannya di situ sih. Jadi lebih pressure ya? Iya, Lebih bener. tegang ya? Balik lagi kayak ujian waktu SMA rasanya. Oh SMA ujiannya sit in? Kamu kan pandemi bukan sih? Masih, Apa enggak? jadi aku tuh sempet ngalamin setahun pertama enggak 1 setahun, 1 semester pertama itu sit in, dan di kelas 12 terakhir itu juga sit in, gitu. Jadi aku ngalaminnya cuma di Oh, kelas 10 dan di kelas 12, wow, oke. gitu. Di awal dan di akhir. Iya, Oke. gitu sih. Ya, ya tapi aku senang sih kita bisa apa ya tukar tukar Mhm pandangan mhm lah ya. mhm. Aku tuh juga kadang tuh feel conflicted iya apa enggak itu. Jadi ya aku senang sih bisa dengar sudut pandang dari Fasya dan teman-teman ya. Perlu ngasih tulis tangan gitu. Terus kemarin tuh, Apa-apa. karena kan biasanya kecenderungannya mahasiswa visipol kalau Mm-mm. ujian tuh pulang gitu kan, Mbak, karena kebanyakan kan sit in. Heeh, Dari departemen lain tuh kebanyakan sit in kan. heeh, Kayak teman-temanku di Ilkom, di DPP gitu, mereka bahkan ujiannya tuh presentasi kelompok atau paper kelompok gitu. heeh. Jadi lebih Sit in santai. tapi Oh bukan, oh enggak sit take in. home. Oh oke, take Take home home. terus kayak kelompok gitu. Jadi lebih santai kan. Terus kayak semester ini itu lumayan hektik gitu karena Hmm, banyak yang sit in, terus nggak ada yang kelompok gitu loh, Mbak. Kayak semester lalu UTS-nya masih ada yang kayak paper kelompok. Itu semester ini kayak udah ngerjain semuanya sendiri, tuh. mm-mm, mm-mm. Oke, jadi apa nih obrolan teman-teman? Apakah merasa, aduh kayaknya susah deh nanti dapat nilai A apa kayak ngerasa gitu ya? Ya termasuk aku juga sih, Mbak, lumayan kayak kemarin semester 2 soalnya lumayan agak pede kayak, "Oh, kayaknya semester ini IPK-nya naik nih," Mm-mm, gitu, mm-mm. "bakal bagus," gitu. Tapi kayaknya di semester 3 nih kayaknya agak flop nih nilainya nih. Oke, Iya. ya anyway ini part of aku sih selalu apa berharap. Kemarin juga sempat bikin episode apa yang waktu bawa mobil itu aku ngomong tentang Mhm ungrading ya. mhm. Eh, salah satu kalau aku sih memang salah satu harapannya tuh nggak apa namanya, ketika kita kuliah, memang nilai itu penting gitu kan, Betul siapa sih yang nggak betul. mau dapat Iya. nilai A gitu kan. Cuman memang kadang tuh yang menjadi masalah adalah, nilai A itu selama ini seolah-olah hanya dosen yang otoriter, punya apa ya, punya wewenang untuk memberikan nilai A. Mhm Nah, mhm. kalau yang kemarin aku obrolin tentang ungrading itu adalah gimana sih kita tuh bisa punya cara mengevaluasi belajar itu bareng-bareng kolektif, mahasiswa juga bisa menilai diri sendiri. Menurutku itu yang juga masih kurang ya. Mhm mhm. Masih kurang tuh maksudnya kurang sering kita lakukan. Jadi kalau misalnya sekalinya baru sekali dilakukan tuh mungkin masih kikuk. Jadi aku pernah pakai aku nggak tahu kamu ikut kelasku nggak yang semester lalu pakai metode ungrading. Itu di kelas PSP nggak sih, Mbak? Iya. Iya iya. Terus kan memang ada pembicaraan juga abis itu tuh kayak misalnya satu masalah fairness karena Iya, ada banyak betul. mahasiswa yang mungkin performanya beda, kontribusinya beda tapi yang kontribusinya kurang menilai diri mereka lebih tinggi gitu Iya, kan betul biasanya. betul. Nah, itu juga berarti maksudku ungrading mungkin bukan paling ideal juga. Cuman memang loophole-nya lagi di situ nih sekarang. Dan kalau aku sih berasumsi bahwa karena ini baru pertama ya, jadi kita lagi mengubah mindset yang tadinya mahasiswa datang ke kelas pengennya dapat A gitu kan, Iya. menuju ke mindset yang kalau mahasiswa ke kelas itu gimana supaya aku dapat apa ilmu-ilmu seoptimal mungkin karena namanya waktu kan nggak bisa balik ya. Iya, betul. Kalau Betul betul. Faisya kuliah S1 mudah-mudahan sekali aja gitu kan, habis itu bisa lanjut Iya, S2, S3 gitu kan. Dan kamu umur 19 tahun juga cuma sekali gitu kan. betul Jadi betul. gimana supaya apa kalau mahasiswa ke kelas itu memang betul-betul datang bukan cuma untuk nilai tapi untuk apa kalau istilahnya bahasa Prancis itu profiter de temps. Eh, Oke. mengambil keuntungan dari waktunya gitu. Oke. Maksimalin waktu itu ya gitulah ya. Mm, mm, Tapi kemarin menurutku sistem penilaian yang PSP yang kemarin kita bikin evaluasi individu tuh bagus sih, Mbak. mm. Soalnya jadi kayak merefleksikan selama 1 tahun ini tuh sebenarnya performa kita tuh kayak gimana. Terus kayak
apakah kita sebenarnya sudah berkontribusi, misalnya ada tugas kelompok, apakah sebenarnya kita sudah berkontribusi dengan optimal atau belum gitu. Sebenarnya Mm-mm. kemarin bagus sih, cuma mungkin ya itu masalahnya adalah kadang mungkin ada beberapa oknum yang nggak jujur kalau misalnya sebenarnya mereka nggak berkontribusi tapi tetap nulis di evaluasi individunya baik gitu. Ya, ya menurutku itu very normal terjadi gitu ya. Mm-mm. Ibaratnya tuh kayak ada orang yang bagi-bagi gratis sembako. Iya betul. Tapi kan yang namanya gratis gitu kan bisa jadi yang mau nggak cuman yang nggak mampu, Iya. tapi dia mampu tapi karena dia gratis ya udah aku ambil kadang kan gitu ya. Iya. Aku nggak tahu tuh istilah mentalitinya kayak gitu apa, tapi memang ya it happens sih gitu. Dan aku tuh Mm-mm. bukan berarti aku nggak suka mahasiswanya dapat nilai bagus semua, enggak. Cuman lebih ke ada isu masalah fairness aja sih. Kalau yang semuanya dapat nanti gimana yang teman-teman yang merasa mungkin udah kerja keras, udah Iya. kontribusi, tapi nilainya sama aja sama Iya, yang lain iya, gitu. iya. Ya, tapi aku yakin sih mungkin ada beberapa juga yang mikirnya kayak, wah aku ngambil ilmunya aja Cela. Boms. Iya. Tapi memang sebagai dosen, badannya juga merasa kesusahan ya untuk tracking kayak anak-anak yang hilang-hilangan dalam kerja kelompok kah atau gitu? Memang Ya, lumayan susah. iya sih. Sejujurnya, aku nggak tahu sih. Aku tuh termasuk dosen yang buruk kali ya, karena aku tidak begitu apa ya bisa menghafal semua orang gitu Pasti sih kan. Mbak, Terus pasti. aku mungkin nggak bisa 100% hands on dengan apa yang terjadi di kelas, nggak bisa Mm-mm. tahu apa dinamika di kelas. Jadi seringkali aku mengandalkan apa namanya, biasanya ada di kelas tuh nanti, nah ini jadi spoiler ya, tapi nggak apa-apa lah, udah pada tahu paling. Biasanya nanti di ujian akhir Heeh. itu aku kalau misalnya apa ujiannya tertulis, aku akan ngasih satu pertanyaan mengenai proyek kelompok. Dan biasanya aku Oh, akan bertanya tuh kayak dalam proyek kelompok kelas ini apa kontribusimu gitu. oh, Terus oke. jadi dan menurutmu bagaimana pembagian tugas dalam proyek kelompokmu? Nanti biasanya dari situ akan ada yang Mm-mm, mm-mm. apa cerita gitu. Kalau misalnya ada yang nggak fair atau ada yang free riding gitu. Dari situ aku baru tanya dari situ sih, atau dari tutor paling Iya, ya. karena Tutor kan. iya biasanya dari tutor. Karena mahasiswa sebenarnya kadang juga mungkin kalau misalnya masih kan kadang ada mata kuliah yang satu semester kelompoknya sama terus gitu kan Mbak. Mungkin di awal-awal kelompok kan masih kayak oke lah dia kontribusinya sedikit masih oke. Tapi mungkin nanti semakin lama karena cuma oknum-oknum tertentu aja biasanya kan yang kayak gitu. Baru tuh mahasiswa biasanya bilang ke tutor soal keresahannya. Ya. Kayak gitu. Dan ini mumpung kita lagi momen habis UTS ya. Habis UTS kan biasanya udah mulai banyak nih proyek-proyek kelompok Iya, ya. betul, betul. Jadi yuk jangan free riding ya. Karena free riding itu merugikan orang lain. Merugikan diri sendiri juga sih Mbak Diri sebenarnya. sendiri, tapi lebih merugikan orang lain. Karena artinya orang lain harus ngerjain 2 kali 2 kali, betul, betul, pekerjaan betul, gitu betul. kan. Atau setidaknya lebih kan kalau misalnya dibagi-bagi. Tapi ya itu, padahal dia sebenarnya mungkin bisa tidur, bisa Netflix kan, tapi Hmm. karena akan ada yang free riding ya dia kudu ngerjain gitu. Tapi saya bersyukurnya di HI ini adalah orang-orangnya cukup tegas sih Mbak dengan yang free riding gitu. Jadi Oh kalau iya. misalnya ada teman-teman yang ngerasa dirugiin, biasanya mereka lapor ke tutor gitu. Mungkin karena Mm-mm, mereka mm-mm, ngerasa nggak adil gitu ya. mm-mm. Jadi kalau misalnya emang udah kebangetan banget nih anaknya gitu, pasti bakal kita laporin ke tutor sih. Ya, dan aku sekarang di semester ini nih, nanti kasih tahu teman-teman lah ya. Mm-mm. Aku di titik yang aku udah nggak bisa toleransi free riding lagi sih. Jadi kalau kalau dulu kan masih ada pengurangan nilai lah Oke. paling ya, dia nggak disamain nilainya sama yang lain. Tapi aku udah di titik aku nggak bisa toleransi free riding. Jadi kalau misalnya dia apa dilaporkan atau terbukti free riding, udah nilai kerja kelompok biasanya 35% lah ya, nggak ada buat Oke. dia gitu. Karena aku di titik yang merasa ini habit kayak korupsi Iya aja. benar, betul sih. Kalau dibiarin, ditoleransi dari zaman masih belajar gini, nanti ke bawah sampai Betul, lulus betul, ke betul. dunia kerja, kebiasaan free riding itu not really bad. Kalau bisa aku kasih nilai D, aku kasih nilai D deh. Cuman kan masalah Iya, fairness lagi iya ya. betul. Kalau dia ada kontribusi UTS atau nilai-nilai individu, ya aku juga punya kewajiban ngasih evaluasi, dia punya hak di situ. Tapi itu sih aku di titik yang kayak aku udah nggak bisa toleransi free riding lagi Mhm. gitu sih. Mm-mm. Oke, aduh ngomongin kelas mulu nih, Saya juga jadi ngomongin yang kayak lain. Kamu hobimu apa berarti selain organisasi? What do you like? Atau kamu lagi ngikutin apa? sejujurnya aku Mm-mm. merasa nggak punya hobi sih. Soalnya kecenderungannya tuh kalau kayak hobi dengerin musik atau lain-lain tuh
kayak cepet bosen gitu. Mm-mm. Misal mungkin karena waktu juga sih Mbak. Misal kayak hobiku buat nonton drakor atau Mm-mm. Netflix gitu, itu tuh cuma terjadi di liburan semester aja. Hmm. Karena kalau lagi kayak gini kelas, aku ngerasanya nggak punya waktu. Jadi misal kayak bener-bener, makanya aku langganan Netflix itu cuma 2 kali dalam setahun. Cuma Oke. liburan semester aja pokoknya. Bulanan berarti. Betul, karena Oke. kalau dipikir-pikir aku langganan yang rutin setiap bulan itu cuma gitu. Karena Hmm. pasti kayak gini nih kuliah kan, malam dipakai buat rapat atau ngerjain tugas. Jadi ya udah nggak akan ada waktu sama sekali buat nonton film atau nonton series yang emang lagi aku pengen tonton gitu. Bahkan Sabtu Minggu pun aku pakai buat kegiatan organisasi gitu. Jadi kayak benar-benar nggak punya waktu sama sekali buat Nih orang ngelaksanain tuamu hobi. bangga banget nih pasti. Ya ampun, Enggak sih, anaknya nggak tahu maksudnya. rajin, hemat, masak sendiri, kerjanya ngampus doang gitu. Belajar. Oh iya, tapi orang tua tahu nggak apa kesibukanmu, Tahu aktivitasmu? sih, dan orang tua tuh sering mention yang kayak jangan sibuk-sibuk gitu. Oh Pokoknya gitu jangan ya. sampai kuliahmu tuh ketinggalan karena kamu sibuk di luar gitu. Karena memang jujur waktu SMA itu pelajaran saya ketinggalan, Mbak. Mm-mm. Karena OSIS di tempat saya itu, OSIS di sekolah saya itu beda mungkin ya sama OSIS di tempat lain yang pembinanya masih ikut campur di kegiatannya gitu dan masih nge-handle gitu. Kalau di sekolah saya tuh enggak. Mm-mm. Kayak OSIS-nya tuh pembinanya benar-benar ngelepas gitu. Jadi emang dipercayain sama OSIS dan jadinya tuh kayak udah jatuhnya udah kayak organisasi di kampus sekarang, kayak yang sering pulang malam sampai saya bahkan dulu tuh sering ngerjain PR-nya itu di kelas. Oke. Karena saya biasanya pulang sampai rumah tuh jam 10 dulu waktu SMA, terus ya udah pulang tidur, bangun lagi pagi jam 5 berangkat sekolah, ya udah ngerjain PR di sekolah gitu karena sibuk banget gitu. Jadi sampai dulu tuh sering sakit dan mungkin karena itu ya jadinya orang tua saya ngewanti-wanti kayak pokoknya jangan sampai kesehatanmu keganggu, kuliahmu keganggu gitu. Hmm. Dan ya sekarang saya ngerasa tapi sekarang saya udah punya rem sih Mbak kayak oh seberapa sih tanggung jawab atau beban yang bakal saya ambil gitu. Nggak kayak Mm-mm. SMA yang kayak sana sini sana sini gitu. Oke. Ya itu balik lagi ya tadi di awal kan kamu sempat bilang bahwa apa sekarang ngerasa sibuk banget gitu ya nggak Betul punya waktu ya. diri sendiri. Ya bagus juga kamu udah punya apa ya remnya gitu Iya. ya. Nah ini mungkin terakhir ya sebelum kita apa tutup ngobrol-ngobrolnya. Oke. Asik banget sih Mbak, Oh jujur. gitu ya. Iya aku juga seneng sih kayak kita nggak pernah ngobrol kayak gini sekarang. Soalnya karena mungkin karena Mbak Nana sebagai dosen dan aku Heeh. sebagai mahasiswa kan, jadi perspektifnya otomatis berbeda gitu dan mungkin Ya, ada cerita baru yang bisa aku dengar dari Mbak Nana gitu. Jadi ya. seneng banget sih bisa cerita-cerita. Dan aku juga seneng sih apa ya bisa kenal. Mudah-mudahan sih bisa pengen ngobrol sama semua lah ya Iya. mahasiswa gitu ya. Tapi kayak tahu satu sama lain karena aku tahu apa ya keburukanku, kelemahanku. Aku tuh susah inget orang, inget nama orang gitu Iya, ya. Tapi kalau kayak gini kan aku punya cerita sesuatu iya, gitu betul terhadap betul betul. masing-masing mahasiswa gitu ya. Oh, kalau Fasya tuh oh, anak organisasi nih gitu. Langsung brandnya yang nempel di otak. Nempel di otak. Jujur anak HI itu kayak banyak yang gitu sih Mbak. Mungkin banyak yang Hmm. kayak sama kayak aku sih, kayak yang ngerasa di semester ini, terutama yang aktif di organisasi ya, kayak overwhelmed gitu karena semester ini terlalu banyak kesibukan gitu. Ya, kelas-kelas juga Bu banyak project, banyak apa Iya, ya. Aku betul betul merasa betul bersalah betul. karena kelasku juga banyak projectnya. Tapi nggak apa-apa sih Mbak, Iya, karena iya. kalau menurutku karena kelas itu masih kewajiban gitu kan, tapi kalau organisasi dan kepanitiaan Kalau itu kan milih. kita yang milih gitu. Mm-mm. Iya, aku juga bulan ini tuh ada 2 yang ngundang mau jadi juri. Itu di weekend atau di weekdays kayak gitu? Weekend. Nah, kan jadi kayak weekend itu keambil. Sebenarnya semua Aku jadi tuh sejujurnya kayak mahasiswa. kalau boleh minta jangan weekend, tapi I know kalian juga punya waktu paling weekend Iya, ya untuk betul, organisasi. betul, betul, Jadi betul. kayak ya 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 bisa dipahamin sih. Terus Asal. kayak Mm-mm. mungkin sumber kefomoan sekarang adalah medsos sih, Mbak. Hmm. Kayak sejujurnya kadang aku juga ngerasa medsos baiknya banyak, tapi buruknya lebih banyak gitu. Karena misal kamu ngelihat pencapaian temanmu nih, wah dia magang di sini, dia menang lomba di sini, dia ikut kepanitiaan di sini, terus kayak ya aku nggak mau ketinggalan. Sebenarnya itu sih yang mungkin bikin aku ngerasa semester ini sibuk banget tuh kayak FOMO-nya itu. Kayak Hmm. aku merasa aku nggak mau ketinggalan sama yang lain. Padahal sebenarnya aku juga tahu gitu, garis start dan finish setiap orang kan beda-beda gitu kan. Nggak bisa
diukurnya sama gitu. Tapi tetap aja balik lagi, aku masih belum bisa ngehandle soal FOMO-nya itu. Kayak Hmm, gimana caranya biar aku nggak FOMO sama pencapaian orang lain, biar ya itu sih, karena nggak baik buat kesehatan mentalku sendiri kan ya. sebenarnya. Aku sering banget sih ngalamin FOMO ya di medsos gitu ya. Tapi aku ketemu satu trik nih Oke. untuk apa ya memanipulasi pikiranku biar nggak Mm-mm. self destruct gitu Mm-mm. ya dengan FOMO-nya. Aku nggak tahu kamu pernah nggak ngelihat teman-temanmu di sosmed yang Mm-mm. persentasenya banyak itu, Ya. kamu pernah nggak DM say selamat ya Mm-mm. atau keren banget I'm happy for you atau I'm proud of you. Kamu Mm-mm. pernah nggak doing that? Pernah, pasti pernah dong. Iya, aku merasa doing that itu tuh Heeh. helps helps me juga gitu karena menurutku tuh kayak kalau di teman-teman ya namanya teman-teman tuh kan ini somebody we know gitu kan Iya, bukan betul. stranger kan yang kita ketemu kayak gini kayak kamu lah misalnya nanti Fasya kamu one day kamu apa lagi lomba menang lomba apa gitu kan. Mm-mm. Nah, aku merasa ketika kita ngucapin selamat ya atau keren banget, I'm happy for you, I'm proud of you segala Mm-mm. macam. Itu tuh sebenarnya membantu aku untuk menempatkan fokusnya ke orang yang aku kasih komentar. Oke, So the bukan focus kepada is not pencapaiannya. about me gitu Iya. kan. Karena selama ini aku ngerasa kenapa kalau misalnya lihat orang lain kita jadinya minder Mm-mm. karena aku merasa dunianya tuh masih semua orang tuh harus ada di aku menjadi senternya Oke, gitu. Aku oke, sedih karena dia ini, aku sedih karena dia ini oke, gitu kan. oke. Nah, ketika aku ngomong I'm happy for you, berarti kan aku tuh sedang mengeluarkan diriku dari duniaku, bubbleku, dan aku masuk ke dunianya dia untuk celebrate Oke, prestasinya oke, dia oke, gitu oke. kan. Dan menurutku tuh kayak ketika aku di sana celebrate kayak kamu lagi kedatang ke acara ulang tahun Iya, aja oke, gitu oke. kan. It's not about me, Mm-mm, tapi mm-mm. it's about you. Dan kita lagi menikmati momenmu gitu. Itu tuh menurutku tuh kayak it heals me juga gitu loh. Karena aku merasa ngapain gue sedih emang dia lagi berprestasi dan aku lagi merayakan, aku lagi datang ke tanda kutip perayaannya dia, aku lagi ikutan senang buat dia gitu. Itu membantuku sih. Wow, ini insight baru banget. Karena kayak aku belum pernah dengar jujur Kak. Selama ini sering nyari kan tips kayak tips gimana sih biar nggak FOMO gitu. Tapi tips yang satu ini baru aku dengar dari mana. Nah, karena jujur Oke, di internet itu nggak ada yang ngasih tips kayak gitu dan kayak oh iya yang ya. Mbak Nana setelah Mbak Nana ngomong ini terus aku kayak oh iya. Tolong nanti dikutip gitu ya. Nanti aku mau patenin. Jujur Aku ini mau share di wow, sosmed. Enggak keren nih. banget serius. Ya, ya. Ya itu aku share dari apa yang aku alamin sih ya. Dan itu menurutku sangat relevan dengan apa namanya Tutwuri Handayani ya, prinsipnya Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Aku tuh selalu berpikir kan, apa sih yang dimaksud Tutwuri Handayani di belakang mendorong yang di depan. Oke. Nah, pada prakteknya tuh kayak gimana sih yang Tutwuri Handayani itu gitu. Aku menemukan salah satunya tuh kayak gitu. Ketika kita ada yang berprestasi lagi berprestasi dan kita ngerasa kayak di belakang orang itu. Ini kan momen kita lagi di belakang nih. Iya. What should we do gitu kan? Yaitu dorong, kasih semangat, kasih selamat, happy for them gitu. Itu sih. Jadi aku I don't know. Aku tuh kadang suka bengong kayak gitu ya, memikirkan hal-hal nggak cetol kayak apa ya makna Tutwuri Handayani gitu. Jelas banget. Jujur kayak aku mendengarkan ini kayak wow, ternyata ada orang yang berpikir seperti itu gitu karena sebenarnya di otakku tuh nggak belum ada pemikiran kayak gitu gitu loh dan mendengar perspektif Mbak Nana kayak wow oh iya ternyata benar juga gitu kita nggak harus merasa kita yang jadi center karena ya sebenarnya orang-orang juga belum tentu peduli sama kehadiran kita kan Exactly kan. iya Yang ngepost juga nggak akan berkata, aku mau bikin Fasya iri. She just feel happy gitu kan. Just feel happy gitu. Ya udah gitu kan. Nggak ada niat. Oke, thank you banget. Seru banget oke Fasya. oke banget juga Mbak insight-nya jadi oke aku menemukan perspektif dan pelajaran baru sih Aku juga senang banget bisa kenal Fasya juga, belajar tentang kesibukanmu. Aku juga mungkin berharap seperti orang tuamu jaga kesehatan. Jangan terlalu capek. Mudah-mudahan habis ini apa namanya apa istilahnya tuh ya sekarang balance. Udah ketemu lebih iya banyak balance. Kamu punya lebih banyak waktu untuk dirimu sendiri gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa collab lagi ya oke untuk cerita-cerita oke berikutnya. Oke, dadah. Aku tutup dulu.